Islam kita ini Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati, bukan Islam abal-abal model Timur Tengah. Ini Islam sejati. Lain dengan yang di Arab dan anak-anak peradabannya, semuanya Islam datang sebagai penakluk. Ya, kurang lebih sebagai penjajah, nyuwun sewu. Cadar itu bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab. Pak Quraisy tidak berjenggot, yang sudah nggak ada berjenggot itu. Tapi kalau berjenggot emosinya saja meledak-ledak, jedel otaknya. Karena syarat yang untuk mensupport otak supaya cerdas, ketarik oleh jenggot itu. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Semakin panjang, semakin goblok. Kementerian Olahraga, Pemuda dan Olahraga memperkenalkan Senam Islam Nusantara atau SIN di lapangan Panglima Besar Jenderal Sudirman Ambarawa, Semarang, Jawa Tengah. Ya, SIN mengkolaborasikan beberapa gerakan senam dengan gerakan sholat yang juga memiliki gerakan olahraga yang bermanfaat. Senam Islam Nusantara atau SIN terbagi menjadi 3 dasar gerakan, yaitu pemanasan dan gerakan senam yang menggabungkan sejumlah gerakan wudhu dan sholat, serta gerakan peregangan yang dipadukan dengan musik. Selain menyehatkan jasmani dan rohani, saya ingin ingatkan saat ini liberal setelah divonis sesat oleh fatwa MUI, mereka mengganti baju. Mereka tidak sebut lagi Islam liberal, mereka ganti nama jadi Islam inklusif. Tapi tetap nggak laku. Mereka ganti nama lagi jadi Islam multikulturalisme, nggak laku lagi. Sekarang mereka ganti baju lagi, Islam Nusantara. Hati-hati saudara, hati-hati. Nah, mereka mulai bermain. Kenapa mereka pakai Islam Nusantara? Mereka mau masuk lewat budaya saudara. Mereka katakan, jadi mereka bungkus dengan budaya. Mereka katakan, saudara-saudara, Islamnya kita terima, Arabnya kita buang. Kita jangan mau diarabkan. Islamnya terima, Arabnya buang. Jangan dong, jangan budaya kita digerus oleh Arab. Jangan budaya kita dihabisi oleh Arab. Itu jilbab, itu budaya Arab, kata mereka. Nggak usahlah perempuan kita pakai jilbab. Cukup pakai pakaian adat Indonesia saja. Agama Islamnya kita ambil, jilbabnya budaya Arab. Jangan mau kita diarabkan. Jilbab itu adalah Arabisasi, kata mereka, saudara. Jadi mereka masuk ke budaya. Lalu kalau kita bertemu orang, kenapa mesti pakai assalamualaikum? Inti assalamualaikum itu kan memberikan salam. Pakai bahasa Indonesia saja. Salam sejahtera. Selesai. Kenapa mesti pakai bahasa Arab? Jangan mau diarabkan. Nanti budayamu hilang. Nanti adatmu tergerus. Nasi Nusantara ini lenyap. Nanti tradisi kita habis. Ini penjajahan Arab. Ini Arabisasi. Masya Allah. Makanya mereka bilang assalamualaikum ganti. Pakai salam sejahtera. Itulah sebabnya saudara. Termasuk baca Al-Quran. Mau ngapain kau baca pakai langgam Arab? Nah, kita punya langgam banyak. Ada langgam Jawa. Ada langgam Sunda. Ada langgam Batak. Kenapa mesti pakai langgam Arab? Kau mau diarabkan. Al-Qurannya terima. Langgam Arabnya tolak, karena itu Arabisasi, penjajahan Arab. Masya Allah. Terus mengapain ikut-ikutan? Manggil orang tua Abi, Umi. Gak usah, itu Arab. Jangan. Terus mereka bilang Islam itu pendatang, numpang di Indonesia, maka itu Islam wajib tunduk kepada adat istiadat setempat, sehingga tidak ada jalan lain. Islam wajib untuk di-Indonesiakan, dinusantarakan. Saya mau tanya, ini pemikiran ngawur tidak?
Jawab jangan. Jawabnya 5 jam. Ustaz Husain nggak kebagian ngomong. Itu nanti kita jawabnya saudara, tapi silakan buka website saya. 10 hari berturut-turut saya jawab soal ini. Silakan buka www.habibrizieq.com. 10 hari saya buat 10 artikel untuk menyambut atau menanggapi daripada pemikiran liberal semacam itu. Hati-hati. Liberal udah nggak mau pakai bicara pluralisme, sekularisme, materialisme. Mereka takut ditolak, saudara. Mereka pakai tradisi, budaya, adat Nusantara. Hati-hati, sudah. Nah, maka itu Islam Nusantara ini saya kasih julukan Jemaat Islam Nusantara, disingkat JIN, saudara. Masalah Islam Nusantara ini, kalau saya ya, bahasa saya pribadi, ini orang-orang yang iseng gitu. Iseng, gak ada kerjaan gitu. Kita harus memiliki program Islamisasi Nusantara. Ya, Nusantara ini Indonesia lebih diislamkan, itu benar. Kalau Islam Nusantara berarti Islam yang mau dinusantarakan, nggak bisa, nggak mungkin. Karena Islam itu memang untuk seluruh alam semesta, punya hukum. Semua adat, semua kebiasaan harus ikutin Islam, gitu kan? Harus ikutin Islam. Dan kalau saya dan teman-teman dai sudah tahu sebenarnya, ini program dari orang-orang yang coba ingin mengelabuhi warna Islam itu. Karena perkembangan Islam sangat pesat, gitu kan? Maka dibuatlah segala macam isu. Saya yakin Anda dengan akal sehat Anda akan bisa memahami kok, gitu kan? Islam itu punya standarisasi hukum. Kalau mau sholat wudunya, mau di Saudi, mau di Amerika, mau di Indonesia, sama saja wudunya, sama saja hadap kiblatnya, syarat-syaratnya sama, tutup aurat, bacaannya yang batalin, sama saja. Kita punya standarisasi masalah itu. Jadi yang begini-begini nggak usah dihiraukan. Kita punya landasan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Kalau saya melihat ini memang peran para dai yang harus meluruskan, gitu. Dan ini tujuannya memang untuk mengelabuhi itu, untuk mengelabuhi. Cukup banyak kita tahu sekarang isu yang dilempar untuk merusak Islam, seperti kasus isu terorisme, isu radikalisme, dan seterusnya lah, beragam macam isu itu. Islam Nusantara, antum mesti tanyakan dulu apa maksudnya. Saya tanya dulu maksudnya apa Islam Nusantara. Perjelas dulu, sehingga dengan jelasnya definisi mudah untuk mengurai pendapat. Nah ini kalau tidak jelas, kenapa yang mau diambil? Ya? Kata Islam itu sebetulnya itu sudah makna yang komprehensif. Jadi kalau antum kurangi katanya, jadi berkurang maknanya. Ditambahkan, jadi berkurang maknanya. Sama, jadi nggak boleh ditambah-tambah. Kalimat ini jelas, jelas. Misal, kecuali sifatnya ya. Kalau maknanya sudah jelas. Tanah luas, luas gak? Seluas apa? Yang antum batasi. Kalau sebut tanah luas ya luas, luas, seluas-luasnya. Tanah seluas masjid, seluas apa? Tuh, jadi menyempit kan? Luas masjid kan? Luasnya saya buang. Tanah masjid, luas gak? Belum tentu. Masjid yang mana? Masjid yang mana? Jadi kalau saya hilangkan kalimat salah satu ya, maka akan berkurang maknanya. Islam itu sudah kalimat jamul jama, sudah lengkap, sudah baik, sudah sempurna. Jadi kalau ditambahkan jadi berkurang, dikurangi jadi hilang. Islam kurangi misalnya, ayo kurangi S-nya jadi hilang. Nah kan cek, bingung kan? M-nya dibuang jadi Islam. Silahkan. Kalimatnya dibuang, I bisa dibuang, L dibuang, A dibuang, M dibuang, tinggal S, dingin. Nggak bisa. Nggak bisa, gitu kan? Baik, susah. Antum tambahkan, jadi berkurang lagi, jadi menyempit kalimatnya. Islam Nusantara, dibatasilah kalimat Islam dengan kata Nusantara. Yang tadinya bisa luas sifatnya, jadi menyempit maknanya. Ya, apa yang dimaksudkan dengan kalimat itu? Sebenarnya bahasa mereka itu bahasanya baik, Pak. Menjaga kearifan lokal, bukan Pak Arif ya, menjaga kearifan lokal. Kalau kita kembalikan menjaga kearifan lokal, kita tarik pada zaman Rasulullah itu apa sih? Menjaga adat istiadat, taklid buta mereka kepada para pembesar. Itu sebenarnya sama, cuma bahasanya dibuat versi kekinian, menjaga kearifan lokal. Bukankah dulu orang-orang musyrik ketika menolak Nabi juga karena Nabi itu merusak adat istiadatnya orang-orang Arab? Makanya mereka itu kalau menolak dakwahnya Rasul selalu dengan kata-kata sakral. Apakah kamu akan meninggalkan ajaran nenek moyang? Itu kalimat sakral itu. Itu pula yang menjadikan akhirnya Abu Thalib gagal masuk Islam, itu juga kalimat itu. Dan Allah badikan itu di dalam surat Al-Baqarah 170.
Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi abana walau kana abahum la yaqiluna syai'a wa la yahtadun. Kalau kamu katakan kepada mereka untuk mengikuti Allah, mereka akan katakan, kami akan mengikuti apa yang Allah turunkan. Untuk mengikuti apa yang diturunkan oleh Allah, mereka akan berkata, kami akan menuruti apa yang dikatakan oleh nenek moyang kami. Walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal dan tidak mendapatkan petunjuk. Jadi itu sebenarnya sejarah yang berulang. Untuk kemudian mendiskreditkan kembali apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan ini untuk orang Arab Islam ini. Dan Rasulullah tidak pernah mengatakan sunnah ini hanya untuk orang-orang Quraisy musyrikun, untuk orang-orang Quraisy saja Arab. Tidak. Nabi diutus menjadi rahmatan lil alamin. Ayat itu kan yang sering mereka katakan. Kenapa mereka lupa dengan ayat itu sendiri? Mereka mengatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan itu yang mereka sering sampaikan. Islam itu rahmat bagi seluruh alam, berarti rahmat bagi orang Indonesia pula. Adapun kemudian masalah jenggot, kalau dikatakan bahwasanya itu adalah merupakan kebiasaan orang Arab, lalu kenapa seluruh para ulama mereka menyepakati bahwasanya itu termasuk sunnah? Tidak ada itu ulama dari 4 madhab saja, yang nggak usah panjang-panjang lah. Tidak ada itu yang mengatakan bahwasanya jenggot itu budaya Arab. Bukankah mereka yang lebih tahu daripada kita? Bukankah mereka juga bermadhab kepada Imam Syafi'i? Katanya. Sebenarnya itu yang kemudian kita harus kembalikan dulu. Bahwasanya ada orang-orang yang pingin sekali untuk kemudian merubuhkan kembali kemurnian Islam. Dan itu dilakukan dengan cara-cara yang mereka lakukan. Jadi salah satunya melemparkan isu kita ini Islam yang hidup di Indonesia, berarti Islamnya harus sesuai dengan Indonesia. Loh, sejak kapan Allah itu diatur Islamnya? Lillahi mulkus samawati wal ardi, segala yang ada di bumi dan di langit itu miliknya Allah. Jadi kan dibedakan sekarang, kamu itu bukan orang Indonesia yang Islam, tapi orang Islam yang di Indonesia. Itu beda. Kenapa? Kalau kamu orang Islam yang di Indonesia berarti menyesuaikan Indonesia. Loh, sejak kapan kita itu menguasai Indonesia? Bukankah yang menguasai Indonesia itu Allah? Dan orang yang semacam itu akhirnya nanti bingung. Nanti kalau dia mau buka, jangan pakai kurma. Kurma itu tradisi Arab, suruh pakai jengkol. Nanti kalau dia mati jangan pakai kain kafan, suruh pakai batik. Mesti tidak mau dia. Jangan pakai adzan, pakai gending Jawa. Nah, gitu, nanti kan kemana-mana akhirnya. Adzan, adzan ini pakai bahasa Arab nih. Pakai gending Jawa. Kadang-kadang mereka itu anti sama Arab, tapi ternyata kalau kita lihat dirinya, itu juga menerima peradaban dari orang-orang kafir banyak. Tapi kenapa sentimen sama Arab? Mobilnya Jepang, handphonenya Korea. Tidak pernah itu mengatakan, ayo kita harus Nusantara ini, tidak pakai Samsung, ini Korea ini. Mobil kita Jepang, Honda, ayo kita tinggalkan. Kenapa sensitif sama kemudian Arab tapi tidak sensitif sama Jepang, Honda, Eropa? Padahal sama-sama negara lain. Itu karena mereka itu bencinya sama Islam sebenarnya. Makanya saya ingatkan, ada timbul sekarang istilah Islam Nusantara. Ada istilah timbul Islam Nusantara. Kita maksudnya apa Islam Nusantara? Kalau maksudnya Islam Nusantara, artinya kita mempertahankan tradisi. Kalau ada ajaran Muhammad kita harus filter dengan ajaran Islam Nusantara, maka ini berbahaya, tidak benar seperti ini. Justru Islam itu datang sejak zaman Nabi Muhammad untuk merubah tradisi. Makanya orang-orang Quraisy tidak mau merubah tradisi mereka. Mereka tetap mempertahankan kesyirikan, mereka tetap mempertahankan kebiasaan mereka karena Muhammad datang untuk merubah tradisi. Seharusnya itu berlaku sampai hari kiamat. Justru kita tradisi di alam di Nusantara ini harus difilter dengan ajaran Muhammad SAW. Bukan sebaliknya, ajaran Muhammad kita filter dengan tradisi apa? Arab. Sehingga timbullah perkataan, nah kalau jilbab ya pakai kebaya sudah cukup karena ini tradisi. Jangan ikut orang Arab. Jadi seakan-akan Islam itu apa? Arab ya. Sehingga ajaran-ajaran Muhammad berusaha berusaha difilter dengan tradisi. Ini kebalak-balik. Harusnya tradisi difilter dengan Islam, ini sekarang Islam mau difilter dengan apa? Tradisi. Akhirnya nanti bahaya kalau ini berkembang. Orang bisa salah sangka, oh ini Nusantara. Sehingga nanti timbul acara-acara bid'ah atau ritual-ritual syirik yang dipertahankan. Kalau ada Islam yang melarang ditolak, oh enggak ini ritual, enggak bisa. Islam tidak boleh melarang ini, karena ini sudah tradisi kami. Ini yang bahaya seperti itu. Mempertahankan Nusantara padahal banyak tradisi yang baik, enggak apa-apa. Tapi kalau tradisi yang salah harus dirubah. Jangan Islam yang ditolak untuk mempertahankan tradisi yang salah. Kadang harus waspada kita.
Dan memang orang munafik itu selalu seperti itu. Orang munafik itu akan selalu dengan bermacam-macam cara. Dia akan pakai bermacam-macam baju. Karena namanya munafik. Bajunya baju kita. Pakai baju sini, baju situ, baju sini. Sehingga orang munafik itu bajunya banyak. Kalau sama orang Hindu pakai baju Hindu. Kalau orang Buddha pakai baju Buddha. Kalau pakai dia Islam munafik. Itu seperti orang munafik kalau kumpul sama orang Yahudi, lidah Yahudi. Kalau kumpul sama orang Islam gitu. Kayaknya Islam bawa Al-Quran ini. Bahkan bawa nama pondoknya, mbahku, bapakku. Dibawa semuanya. Ini. Situ. Namanya munafik. Selalu pakai baju yang macam-macam. Bajunya banyak itu. Sekarang baju barunya Islam Nusantara. Di Masjidil Haram lebih dari 6 juta manusia berkumpul dari seluruh penjuru dunia. Kami berdesak-desakan di sini, kami berhimpit-himpitan di sini karena keimanan kami akan Al-Quran dan As-Sunnah. Di belahan dunia yang lain ada seseorang yang mendatangi teroris yang sesungguhnya dengan mengatakan di hadapan teroris itu bahwasanya Al-Quran dan As-Sunnah adalah historical document. Hadza basairu linnasi wa hudaw wa rahmatul liqaumin yuqinun. Bagi kami yang mengimani Al-Quran, Al-Quran adalah petunjuk dan rahmat. Allah menegur dengan keras orang-orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah asatirul awalin, dongeng-dongeng orang terdahulu. Tidak ada bedanya dengan yang sekarang ketika ada orang yang mengatakan Al-Quran ini adalah historical document. Dan Allah mengatakan kepada mereka, Summa innahum lasalul jahim. Istilah Islam Nusantara, Islam Timur Tengah, Islam Arab, Islam Eropa itu nggak ada di sini. Kenapa? Kalau Islam bisa dilabeli oleh regional-regional tertentu, maka Arab Saudi lah yang akan lebih duluan meletakkan bendera mereka di atas Ka'bah. Tapi tidak seperti itu yang mereka lakukan. Akan sangat berbahaya jika kita membenarkan label-label tertentu. Maka kita akan mengabaikan urusan-urusan saudara kita di Palestina. Kita akan melupakan urusan-urusan saudara kita di Suriah. Sedangkan Allah katakan innamal mu'minuna ikhwah. Muslim itu bersaudara. Tidak ada batasan di antara mereka. Ketika satu tubuh sakit, maka yang lain akan merasakan sakit. Kan sangat berbahaya melabeli diri kita Islam Nusantara. Islam kita ini Islam yang sejati. Arab dan anak-anak peradabannya semuanya Islam datang sebagai penjajah. Bagi merasa lebih baik, merasa paling baik di antara muslim-muslim yang lainnya. Ora untroko. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu yang Allah inginkan bagi kita. Matilah dalam keadaan muslim. Gak peduli kalian suku, ras, etnis, dan regionalnya tinggal di mana.